Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di YouTube channel saya, Trash Channel Petualangan Skansen. Kali ini kita ada di daerah Sukabumi, teman-teman, ya. Kita singgahi pantai Loji, teman-teman. Yang mana pantai ini sebenarnya aksesnya bagus, teman-teman, ya. Pantainya agak panjang. Tadi tempat pantai sendiri. Kaget setelah sampai di sini, teman-teman. Kenapa pemerintah setempat atau pemerintah daerah makan atau membersihkan area ini untuk menjaga dari hal-hal yang kita lihat, teman-teman, sampah di mana-mana. Saya bingung ini akses pantai bersama sampai raga ini terkikis oleh waktu, sampai kaki ini tak mampu lagi melangkah. Oh, biar waktu mencatat perjalanan kita, genggam jemariku dan melangkah bersama. Ini harus dijauhi pemerintah dalam hal kenapa sampah-sampah hal seperti ini bisa mengotori pantai-pantai yang ada di Sukabumi, terutama pantai Loji. Habiskan malam bersama sampai raga ini terkikis oleh waktu, sampai kaki ini tak mampu lagi melangkah. Ini bahan-bahan tekstil ya, kain ya bahannya. Biar waktu mencatat perjalanan kita, Apa ya? genggam jemariku dan melangkah bersama. Ini sampah semua, teman. Yang bersihkan. Padahal akses pantainya bagus, teman. View-nya juga bagus. Biar waktu mencatat perjalanan kita, Akses pantainya ini bisa berbentuk pasir genggam luas ya, dibanding pantai-pantai lain yang ada di sana ya. Agak panjang. dan melangkah bersama. Biar waktu mencatat perjalanan kita, Gerakan-gerakan masyarakat pecinta genggam jemariku wisata ataupun dan alam ya, melangkah yang bergerak bersama. ataupun tempat seperti desa, kecamatan atau ke daerah yang berpotensi untuk mengembangkan tempat wisata ini, tempat Loji ini jadi layak untuk disinggahi. Terus saya bingung kenapa dibiarkan seperti ini ya. Seperti sampahnya, hampir semua pantainya ini diisi oleh sampah, teman-teman. Ya, sampah semua, teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan, bisa lihat sendiri ya. Saya bingung ya. Tapi di depan jalan tuh ada pelangnya ya. Di Google Map juga ada arahnya pantai Loji ini, teman-teman. Tapi kenapa aksesnya kok seperti ini? Ya, tidak terurus. Padahal ini kalau buat tempat wisata ini bagus, teman-teman. Ya, sangat bagus, teman-teman. Apakah karena memang dia arahnya langsung ke laut lepas ya, sehingga banyak kategori penilaian dalam hal resiko
keamanan ya. Tapi kan kalau bicara soal keamanan ya, dimanapun kita berada tetap aja kalau memang tidak aman teman ya. Resiko tuh ada terus. Ya, masalahnya ini bagus teman-teman, aksesnya ini panjang, luas ya. Kenapa ditelantarkan, didiamkan? Apakah kurang promosi awalnya? Apakah memang yang banyak sampah yang selalu, ya seharusnya kan diberikan petugas-petugas pembersih sampah ya, sehingga sampah-sampah yang datang tiap hari itu bisa langsung diamankan, tidak dibiarkan menumpuk seperti ini. Ya, akhirnya merusak lingkungan teman-teman, sangat merusak lingkungan. Saya bingung nih, bingung banget nih. Teman-teman bisa lihat ya, hampir semua sampah. Padahal sempat juga ada taman-taman yang dibuat seperti pohon-pohon pinus. Kenapa sampai sekarang kok seperti ini hasilnya? Nah, di sana ada bangunan, nanti kita akan masuk ke sana teman-teman. Kita keluar dulu teman-teman ya. Ini akses, ada orang-orang yang membersihkan atau apa ya, mengutin sampah, memilah sampah teman-teman. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas untuk akses ini paling bagus ya ini teman-teman, dari semua pantai yang ada. Sebenarnya agak luas dia pantainya dan datar ya. Waduh. Teman-teman bisa lihat sampah ini, semua sampah teman-teman ya. Sampah tidak ada pedulinya terhadap lingkungan ya. Kalau memangnya berkoordinasi dengan pemerintah pusat supaya diaudit sampah-sampah yang berkeliaran di sini itu sampah-sampah yang bisa dipilah dan bisa diteliti, karena ini mencakup bahan-bahan ya, kain-kain ini itu bisa disedikit teman-teman, karena ini sudah merusak lingkungan teman-teman ya. Karena hampir kebanyakan tuh bahan-bahan kain ya, tekstil atau apa, itu bisa disedikit teman-teman. Ini sangat berbahaya sebenarnya buat lingkungan. Dan saya sangat miris lah ya, Pemda Sukabumi, Pelabuhan Ratu sampai membiarkan akses alam ini rusak ya. Aduh, sayang banget ya. Teman-teman bisa lihat ya, akses pantainya itu keren sebenarnya. Anginnya pun di sini anginnya, waduh, terasa teman-teman. Tapi sangat disayangkan ya, sangat disayangkan sekali. Ya teman-teman bisa lihat, wow. Nah, walaupun di sana ada kapal-kapal tongkang ya, pengangkut batu bara ya, yang sedang berlabuh untuk memasukkan ke pabrik sana ya, tapi masih sangat jauh sebenarnya, tidak mengotori. Tapi entah kenapa ini kotoran ini sampai, aduh saya nggak tahu lah ngomong apa. Sebenarnya bisa jadi bahasan di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ya, terutama Jawa Barat, Sukabumi ya, atau pemerintah pusat sekalian lah, pembahasan mengenai sampah-sampah yang ada di pantai Loji ini, Sukabumi ini, harus dibahas ya, karena ini aksesnya juga bukan masalah wisatawan tapi masalah kelestarian alam, dan juga bagaimana menjaga alam itu agar tetap asli teman-teman ya. Dan para pelaku memang yang benar-benar berniat membuang sampah ke laut dengan sengaja itu harus ditindak, karena ini sudah sangat rusak alam. Ini kain-kain semua teman-teman ya, banyak kan kain semua teman-teman. Ini saya bingung ya, kain semua, hampir banyak kain. Saya nggak tahu dari mana kain-kain ini ya, apakah para penyelundup kain-kain bekas dari negara lain atau gimana, yang tenggelam atau hanyut atau dibuang ya, saya nggak tahu teman-teman. Tapi yang jelas sangat rusak ya pantai Loji ini, padahal ada pelangnya ya, pelangnya ada, mapnya juga ada pantai Loji ini, tapi rusak teman-teman.
Ya teman-teman ya bisa lihat ya. Aduh miris saya. Sangat-sangat sedih. Saya berharap tadinya datang dari Bogor itu untuk melihat Pantai Loji ini dengan keindahannya ya. Yang berbeda dengan Karanghau, Citepus, Pantai Ipe, Pantai Karangsari ataupun Pantai Kebun Kelapa yang ada sebelah sana teman-teman. Ya, ternyata di sini aksesnya cuma ini pantai yang bisa sebenarnya yang dibuat mandi ya. Karena hampir semua karang-karang pantai-pantai yang ada Cinaga, Cipunaga, Cisantri itu banyak karang teman-teman, tidak bisa diberenangi. Ya ada sedikit tapi sangat berbahaya karena rentan ombak untuk mendorong kita ke karang ya, jadi kayaknya resiko lebih besar ya. Kalau di sini kayaknya pantai semua teman-teman, sayang banget ya. Saya bingung ini kenapa ya? Ada apa ini? Sampai seperti ini. Apakah tempat ini dibuat yang tidak sampai terjadi hal seperti yang tidak diinginkan? Dilakukan pembiaran, apakah dulunya memang banyak orang-orang yang melakukan premanisme di sini, pungli-pungli atau apa? Entahlah ya, saya belum ada jawabannya ya. Tapi yang saya tahu faktor sampah adalah utamanya di sini teman-teman. Karena saat saya bicara di pantai Cisantri itu ada seorang bapak yang mengatakan permasalahan utamanya adalah sampah yang sering banyak terdapat di Pantai Loji ini teman-teman. Karena diaksesnya langsung ke pantai, langsung lepas ya. Gitu. Kenapa parkirnya di sini gitu ya? Parkirnya di sini, sampahnya itu gitu loh. Sedangkan ke pantai-pantai lain tidak ada, hanya sedikit lah kasarnya. Gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya aksesnya di sini sebenarnya enak teman-teman ya. Ini ada pohon-pohonan atau seperti tanaman yang dibuat tadinya agak adem ya. Kalau dibuat-buat warung ataupun tempat-tempat ngaso di sini kasih bagus keren sebenarnya. Ya. Jadi saya sempat mampir tadi di pantai Cisantri teman-teman. Dan di sana pun pengelolaan belum maksimal ya, dalam arti kata sebenarnya memang buat tidak bagus buat berenang, tapi ada juga sebenarnya kalau airnya sedang surut tidak pasang dan saat ombak tidak membawa batuan bisa berenangin teman-teman. Tapi karena posisinya sekarang ombak kemarin sedang mengamuk dan membawa batuan yang cukup besar sehingga sekarang tidak bisa direnangin teman-teman. Tapi nanti batu-batu itu bisa hilang lagi terbawa ombak dan seluruhnya akan pasir lagi teman-teman dan bisa ditenangi. Hanya saja pengelolaannya belum maksimal karena Pemda terutama pemerintah daerah setempat belum memaksimalkan wilayah tersebut teman-teman. Ya mungkin dengan faktor ada hal-hal yang berdampak atau yang memang sering terjadi yang membuat mereka enggan mengolah. Tapi bagus teman-teman, kalau untuk spot foto tuh sebenarnya dibuat kafe-kafe di situ bagus ya. Kafe-kafe untuk pacaran, bareng lah ya dengan pacaran teman-teman. Kafe-kafe untuk berenang ya. Bisa aja diawasi berenang-berenang, pasir semua di misalnya seperti itu. Cisantri itu bagus nih buat spot foto. Waktuku Kafe-kafe untuk keren tuh. memelukmu, Artinya tidak tidak mungkin ya habiskan malam bersama memang lagi hidup ya. sampai raga ini terkikis oleh waktu, sampai kaki ini Kecuali dibuatnya buruk tak kepentingannya mampu lagi melangkah. pribadi aja lah, pribadi ya tidak baik juga. Biar waktu Ini jelas tidak ada mencatat perjalanan kita, dan kenapa ada pelangnya besar dipasang di pinggir jalan ya. genggam Bukan berarti kan menandakan kalau
dan misalkan dia bisa selesai gitu. melangkah bersama. Beres tuh. Sangat semua sampah. Belum cukup waktuku Pembiaran lah. memelukmu, menghabiskan malam bersama, Sampai putusan sampai sampah. sampai raga ini terkikis oleh waktu, sampai kaki ini Apa ya? Kita masih bisa tak mampu lagi Ancang-ancang lah di situ lah. melangkah. hindar lah. Biar waktu Lainnya bisa ngawasi. mencatat perjalanan kita, genggam jemariku dan melangkah Jadi sebentar kita keluar lagi teman. Kita bersama. masuk di arah sana ya. Arah sana kita masuk ke sana yang ada orangnya lagi. Karena di sini berat bisa makin ke sana. Kita keluar dulu baru ke sana lagi. Jalan yang terusan dari Jerman. Nah ini Biar waktu aksesnya tuh sampah sih. mencatat perjalanan kita, genggam jemariku dan melangkah bersama. Biar waktu mencatat perjalanan kita, Semua sampah. genggam jemariku Saya bingung ya. dan melangkah bersama. Padahal view-nya bagus teman-teman ya. View-nya bagus, pegunungan. Waduh keren. Saya juga bingung ini. Kenapa sampai dibiarkan seperti ini. Teman-teman, sampah semua teman-teman. Bingung saya. Waduh. Coba untuk Pemda pemerintah pusat Jakarta ya, pemerintah daerah atau pemerintah pusat daerah Jawa Barat, pemerintah pusat Sukabumi, pemerintah setempat. Coba saya pengen penjelasan nih, bingung saya. Sayang banget nih akses pantainya bagus ya. Kalau bisa kenapa ya? Kenapa sampai dibiarkan atau sampai sampah-sampah ini banyak di sini tidak dijaga, dipelihara ataupun dirawat? Seperti dilakukan pembiaran. Saya ingin penjelasan aja sih supaya saya para pemirsa ataupun para teman-teman semua yang menyimak video saya ini bisa tahu alasan daripada dilakukan pembiaran ini. Nah, ini akses alam yang paling cantik yang ada di pelabuhan sebenarnya ini. Nah, lebarnya daripada pasir pantainya tuh agak luas ya, agak luas dibandingkan yang lain, dan lapang lah ya gitu ya. Terus apa ya, view-nya pun langsung gunungnya keren ya, view-nya paling bagus ya, view-nya keren. Jadi saya pengen tahu aja kenapa atau alasan apa yang membuat pantai Loji ini dibiarkan seperti ini sehingga terbengkalai dan banyak sampah-sampah yang ada di pantainya, teman-teman ya. Nah, ini sayang ya, untuk pemasukan daerah sebenarnya lumayan besar kalau benar-benar dikelola.
Dan kalau memang ada hal-hal atau oknum-oknum ataupun pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap hal seperti ini, itu harus diusut ya. Karena ini sudah melakukan pencemaran lingkungan ya. Karena hampir semua kebanyakan bahan-bahan tekstil atau bahan-bahan baju ya. Apakah penyelundupan, apakah apa yang terdampar di lautan sehingga jadi sampah di sini, gitu ya. Ini harus diperjelas. Alam itu sedang tidak baik saja kalau sampai dibiarkan makin rusak dengan tindakan kita, ya malah makin tidak baik saja alam ini. Sudah jelas ya. Jadi oke teman-teman, sampai di sini aja dulu video saya ini. Semoga video saya bermanfaat dan ini adalah salah satu contoh wisata alam yang terbengkalai, yang tadinya mungkin bisa menjadi akses utama pemasukan daerah Sukabumi ya, terutama dengan Jawa Barat, yang pada kenyataannya seperti ini. Jadi sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bila ada hal yang untuk ditanyakan oleh teman-teman, silakan tulis kolom komentar agar saya juga bisa bertanya kepada pemerintah daerah tentang hal pantai Loji ini teman-teman. Jadi semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Kalau sampah itu memang tiap hari ada sampah ya? Kalau sampah mah kalau lagi banjir, kalau lagi hujan. Begitu. Terus untuk Pemdanya nggak pernah dibersihkan Bu ya? Tapi ini sih dibersihin itu. Tapi terus saya kan kesana masuk tuh, sampah semua juga ya? Ya itu Pemda setiap tahun kan. Oh tiap tahun, nggak tiap hari. Tahun sekali kalau Pemda itu ngebersihinnya. Jadi wisatawan ke situ nggak nyaman dong ya? Sampah semua. Iya. Padahal akses pantainya paling bagus ini loh Bu. Paling bagus. Kenapa sih sampahnya ke sini? Kok di Karanghau gitu nggak ada sampah? Pantai Citepus nggak ada sampah gitu. Ini kan dekat air itu. Sungai. Nah justru itu saya lihat tadi limbahnya banyak kan kain ya. Nah itu harus disedot itu sampah di kali. Belum terlambat untukku membuat jutaan senyum dalam hidupmu. Konteks itu di mana sepanjang sungai itu kan gitu. Belum cukup waktuku untuk Sayang akses pantai. memelukmu, menghabiskan malam bersama, sampai raga ini terkikis oleh waktu, sampai kaki ini tak mampu lagi melangkah. Oh, oh, biar waktu mencatat perjalanan kita, genggam jemariku dan melangkah bersama. Belum cukup waktuku untuk memelukmu, menghabiskan malam bersama, sampai raga ini terkikis oleh waktu, sampai